wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Laksana Trisno selaku Guru Besar Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Yang kami hormati Bu Kartika dari perwakilan Biro Perencanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan dalam webinar nasional bertajuk Baru Pembangunan Kesehatan Indonesia Memahami Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2026. Webinar ini diselenggarakan sebagai wadah untuk kami lebih dalam dari arah, sasaran, maupun strategi pembangunan kesehatan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Permenkes nomor 12 tahun 2025. Sebelum kita memulai, izinkan saya Winda Ernia yang akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin bahagia, tanpa berlama-lama kita akan memasuki sesi yang pertama, yakni pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro. Kepada Prof. Laksono, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih Bu Kartika atas waktunya, dan hari ini kita akan membahas sebuah dokumen panjang ya mengenai rencana strategi kementerian kesehatan. Dan hari ini kita akan mencoba untuk melihat ini sebagai suatu dokumen yang mungkin akan mengawali era baru ya, era baru dalam kesehatan di Indonesia, karena akan menyangkut suatu ya atau materi yang mungkin 5 tahun ke depan ya akan terpengaruh oleh dokumen ini. Oke, namun sebelumnya mari kita lihat sebagai pengantar ada yang bisa kita lakukan di sini ya, silakan buka PowerPoint saya ada. Ini. Jadi kita mencoba untuk memahami posisi dan isi rencana strategis Kementerian Kesehatan ini, ya slide ya. Dimana kalau kita lihat itu ada mungkin 3 hal yang kita akan coba lihat ya. Yang 1 dan 2 itu sudah pernah kita bahas pada saat dulu kita membahas RIPK ya. Mengapa ada dinamika yang harus kita pelajari ya, karena ini suatu model yang terkait dengan cara kita mengelola perubahan tadi. Jadi cara berpikir sense making ya. Kemudian yang kedua itu adalah suatu pertanyaan di mana posisi Renstra, dan tentunya Renstra untuk kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam perubahan pelayanan kesehatan di daerah. Ya. Dan yang ketiga, mempelajari Renstra Kemenkes secara lebih mudah, dan ini yang kami di UGM berusaha untuk membantu teman-teman di manapun juga ya yang tertarik untuk pelajari dokumen yang sangat besar tadi. Kita akan mencoba untuk memasukkan ke sebuah web ya yang nanti kita akan lihat. Dan webnya ini bisa kita klik-klik sesuai dengan apa ya istilahnya itu ya bukan minat ya, perhatian-perhatian kita terutama pada ini itu dan sebagainya ya. Dan kita juga bisa melihat secara struktur apa Renstra itu dari model yang pakai klik-klik ya. Oke, mari kita lihat ya. Pertama mengenai dinamika sektor kesehatan dan cara berpikir sense making. Jadi kita tahu ya ada Undang-Undang Kesehatan 23 dan adanya PP 28 tahun 2024 ya. Nah, di tahun 2005, ini sebagian dan kemudian juga punya kepala daerah yang baru yang benar-benar baru atau baru yang lama ya. Nah, ini sudah terjadi suatu perubahan politik di daerah-daerah. Dan dinamika pertama, kalau kita lihat itu undang-undang ini sebuah undang-undang Omnibus Law yang besar sekali ya, dan kita sudah bisa mempelajarinya sejak 2 tahun yang lalu. Dan ini kita akan masuk pada tahun ketiga ya, 2026 ya, walaupun mulainya baru Agustus ya, mungkin belum sempat lebih ya, tapi artinya kita akan masuk pada suatu, udah masuk ketiga ya, tapi belum 3 tahun penuh ya. Oke, nah dari sinilah kita akan masuk pada satu pemahaman mengenai tujuan Undang-Undang Kesehatan ya, antara lain ya ini, yang sangat penting, jadi banyak tujuannya ya, karena Omnibus Law 11 undang-undang ya, di luar Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS ya. Yaitu menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan secara dikelola secara transparan, efektif, dan efisien. Kemudian meningkatkan akses dan cakupan serta peningkatan mutu dan ketahanan sistem kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan. Kemudian yang ketiga ya, ini yang sangat penting, meningkatkan koordinasi pembangunan kesehatan di semua tingkat pemerintahan, termasuk sektor swasta. Jadi ini yang isu kunci, kita akan melihat koordinasinya ini ya, di pertemuan hari ini ya. Slide. Kemudian yang kedua, mengenai desentralisasi dan sentralisasi. Jadi setiap kepala daerah, karena ini
desentralisasi itu memang harus menyusun RPJMD yang dapat mengarah pada perubahan kebijakan serta pergeseran prioritas dalam kesehatan di daerah yang tentunya akan terkait dengan pusat yang tadi mempunyai apa ya kemauan juga atau ada satu sentralistik program di mana pusat pun punya berbagai program prioritas kesehatan yang harus dijalankan di daerah. Jadi ini kita akan bicara mengenai satu eh, keadaan yang disentralisasi penuh atau desentralisasi penuh, tapi ya ada suatu tengah-tengah ya. Peran pusat apa, peran provinsi apa, peran kabupaten kota apa, nah, ini yang perlu kita cermati. Ya, slide. Nah, disinilah kita akan lihat ada suatu model berpikir sense making untuk melaksanakan respon yang baik ya. Dan hari ini kita memang baru berusaha memahami ya Renstra Kemenkes yang begitu tebal ya. Kita akan lihat slide ya. Jadi memang kita akan masuk pada suatu model berpikir di mana kita mempunyai sense bisa mendeteksi adanya perubahan besar dalam sistem kesehatan. Undang-undang kesehatan dan PP-nya itu perubahan besar ya. Tidak mungkin ini dianggap perubahan yang kecil ya. Nah, tapi untuk sampai ke respon, kita perlu memahami dulu mengenai makna perubahan dan juga menafsirkan. Karena kalau tidak ada pemahaman yang baik dan tidak ada penafsiran yang baik, itu responnya adekuat. Nah, ini yang jadi isu kunci. Jadi, hari ini kita lebih banyak untuk memahami dulu ya, apa maknanya, dan mungkin tidak hanya satu pertemuan sekarang, tapi juga bisa berkali-kali ke depan nanti. Dan bisa per topiknya nanti kita akan cermati ya. Ya, slide. Nah, isunya, nah, Anda sebagai pimpinan kesehatan di daerah atau sebagai eh, staff atau mungkin masih sebagai mahasiswa, pasca sarjana, ini posisi Anda dalam menghadapi perubahan Anda ini termasuk adanya Renstra Kemenkes ini. Ataukah kita kelompok yang namanya gua pikirin ya IGP atau mengelola penuh perhatian, penuh pemahaman dan berusaha menafsirkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tapi juga ada yang mengatakan ingin memahami tapi susah membaca, termasuk lensa yang sangat tebal ya. Jadi ini jadi satu isu yang perlu kita lihat bagaimana caranya. Oleh karena itu memang pertemuan hari ini kita juga akan melihat bagaimana caranya untuk mempelajari dokumen yang begitu tebal ya. Ya, slide. Nah, kemudian yang kedua, ini perubahan besar ya dalam perencanaan di Undang-Undang Kesehatan ini sebagai pemahaman kita ya. Jadi tidak ada modus spending dan RIPK ini kita lihat dan di mana posisi Renstra Kemenkes ini. Ya, slide. Jadi kalau kita cermati, memang sejak tahun 2009 memang ada mandat terus spending ya, 5% dari APBN dan 10% dari APBD untuk kesehatan. Ya. Nah, tapi ini menarik untuk kita lihat ya, slide. Dimanapun di dunia tidak ada yang namanya manding tadi, kecuali di Abuja Declaration yang di Afrika ya. Tapi itu pun pada saat negara di Afrika yang sebelah selatan ya, Afrika Selatan ya, itu berada kemiskinan yang sangat-sangat berat, di mana butuh bantuan dari orang asing, dana asing dari luar negeri ya. Nah, mereka juga mengatakan 50% itu situasi yang sangat-sangat uh, situasionalnya itu memang harus seperti itu. Jadi tidak bisa dipakai untuk global. Dan magic number tadi yang sangat penting. Mungkin yang bisa dipakai GDP per kapita untuk kesehatan ya, atau absolute number juga bisa ya, atau dari GDP. Ya, slide. Nah, sehingga kalau kita lihat mandatory spending 5% dari APBN atau 10% dari APBD tidak mempunyai dasar ilmiah yang jelas ya. Dan pasalnya kalau kita lihat ya slide berikutnya ya, itu memang tidak begitu efektif ya slide. Jadi, contoh ya. Ya, ini malah terjadi suatu situasi yang tidak efektif ya tanpa referensi yang baik tadi. Dan yang terjadi ya slide berikutnya ya, itu memang kita lihat untuk Kemenkes sendiri sebelum tahun 2009 itu memang 19 ya, itu memang kenaikannya justru untuk BPJS yang terpakai banyak di Jawa. Jadi untuk kuratif ya, anggaran ditjen relatif tidak berubah ya ini slide. Nah, di BPJS sendiri ketika dana besar dari APBN untuk BPJS itu ternyata sebagian dana untuk APBN terpakai untuk menutup defisit di segmen BPPU. Ya nih, berikutnya. Jadi ini sebelum COVID ya, slide berikutnya. Nah ini, itu yang merah itu ada PBPU yang tanda kutip defisit ya nih. Tadi segmen PBPU itu yang merah itu defisit, itu klaim rasionya di atas 100%, sementara yang eh, hitam itu PBA PBN yang pada saat COVID itu tinggi banget kalau sisanya ya ini. Jadi BPJS mengalami nih. Jadi kalau kita lihat situasinya memang belum ya. Ya, memang tidak
tepat ya, karena dulu dana APBN itu sisa dipakai untuk menutup berbagai segmen yang memang tanda kutip rugi ya, ya, slide. Kemudian juga ini, selama RIPK, anggaran yang mandatory spending tadi itu tidak ada pembangunan pelayanan kesehatan di seperti ini klaim BPJS. Sebelum tahun 2020, sebelum COVID ya, itu kelihatan sekali di Jawa itu, memang Jawa paling banyak klaimnya ya, tapi yang harus diperhatikan tuh trennya itu panahnya meningkat tinggi ya, itu dari 2015 ke 2020 ya. Sementara di region 5, Antara Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua itu relatif flat ya. Jadi seperti tidak ada perkembangan jumlah fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan, stagnan ini. Nah, ini yang menjadi isu kunci. Jadi disparitas antara daerah maju dengan daerah yang kurang maju justru membesar ini. Ini berbasis klaim ya, klaim BPJS ini. Right. Juga yang menarik, masih ada penyerapan rendah di Kemenkes justru untuk pelayanan primer dan pencegahan ini. Ini DAK non-fisik tahun 2017 sampai 2022 itu, realisasinya itu masih rendah, bahkan ada yang kurang dari 50% ya di tahun 2019 dan 2021 ini. Ini. Ya, slide. Ya, jadi memang pengalaman dengan mandatory spending itu tidak menjamin ketepatan alokasi anggaran lebih kuratif, tidak menjamin pemerataan, tidak menjamin penyerapan dengan lebih baik, dan tidak menjamin efisiensi tentunya ya. Nah, ini yang jadi masalah kunci ya. Slide. Sehingga kemudian kita masuk pada RIPK dan pasca Undang-Undang Kesehatan 2023 ini. Ya, slide. Nah, ini alokasi anggaran ya maksudnya ya. Jadi di Undang-Undang Kesehatan pasal 409 ya, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBN sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Yang keempat, pasal 409 ayat 4 ya, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kesehatan juga ya, dari APBD sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Jadi sekali APBD-nya pun mengacu pada RIBK. Nah, sehingga RIBK, rencana induk bidang kesehatan, menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting ya, dan ini di luar apa yang sudah menjadi tradisi perencanaan sejak tahun 2005 dan Undang-Undang Perencanaan Nasional tahun 2005. Ya, slide. Tiga, letaknya nih di dalam nomor 25 tahun 2004 tentang 2004 ya, tentang sistem perencanaan tahunan nasional ya. Ini memang tidak ada RIPK ya, slide berikutnya. Jadi kalau kita cermati seperti ini ya, ada Renstra, RPJP nasional, RPJP nasional, RKP, RAPBN, APBN, dan tadi yang 5 tahun itu masuk Renstra, kementerian dan lembaga nih. Ya nih. Di daerah itu ada RPJP daerah, RPJM daerah, RKP daerah, APBD sampai APBD ya. Ada Renstra OPD, Renja OPD sampai RK OPD. Jadi ini yang perlu kita lihat ya. Renstra kementerian itu memang sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 sudah ya ini. Jadi posisinya memang di sini. Nah, slide berikutnya. Tapi dengan adanya RIBK itu memang menarik ya. Jadi ini ada komposisinya. Jadi RIBK itu kalau kita lihat dalam model ini itu juga mempengaruhi Renstra. Jadi Renstra tidak hanya mengacu pada RPJM nasional tapi RPJMD ya. Nah, ini yang menjadi isu kunci. RIBK itu juga diacu oleh Renstra gitu. Nah, ini yang menarik ya. Jadi RIBK yang ada di dokumen yang sudah ada. Nah, ini yang menarik, seperti kita di bulan Agustus mendapat surat edaran dari Sekjen ya mengenai indikator RIBK ya. Tapi waktu itu juga ada loh, Renstra belum jadi ya. Nah, ini. Ya, memang ini sekarang Renstra sudah jadi, RIBK juga memberikan pengaruh pada Renstra-nya nih. Nanti kita akan lihat apakah apa-apa yang di RIBK ada di Renstra nggak nih. Ya, slide. Posisinya itu di situ ya. Nah, sehingga kalau kita bahas hari ini, nanti di mana posisi Renstra, nanti Bu Kartika juga bisa membahas secara detail apa saja isinya. Nah, kemudian yang ini, bagaimana cara mempelajarinya, nanti kita akan sampaikan, dan apa gunanya mempelajari Renstra Kemenkes. Oke ya, slide berikutnya. Nanti yang poin ketiga, jadi mempelajari Renstra Kemenkes lebih mudah. Ya, slide kita masuk ke web ya. Jadi kita berusaha mencoba untuk membuat lebih enak dibaca, lebih mudah ya. Coba masuk ke web ya. Di mana Renstra yang 900 halaman ini nanti kita akan juga umumkan juga terus ya. Itu kita
Coba kita lihat ya di rensanya. Sebetulnya. Itu di website Kementerian Kesehatan itu nanti ada seperti ini ya, Permenkes ini. Mungkin dari awalnya, dari home-nya ya, bisa deh. Jadi kalau kita masuk website kebijakan-kesehatan.net ya, itu kita akan sampai pada satu atau landing page-nya ya. Nah ini, nah kita akan masuk agak ke bawah ya. Nanti harus ke atasan supaya ya ada satu kotak sebelah kanan ya. Benar kan begini? Ah, turun kan? Ya. Jadi paling perlu lebih mudah ya, coba masuk ke mana tautannya. Ya, atau langsung aja, langsung dulu ya. Nah, seperti ini ya, undang-undang ada nanti di bawahnya itu nanti harusnya ada itu, ada coba eh, masuk lagi, masuk tadi langsung ke mungkin belum tertaruh sini ya. Kita klik seperti itu ya, nanti akan, nah kemudian ada coba masuk mana? Atau langsung tadi, ya, ya ini ada banyak peraturan-peraturan yang kita masukkan di sini. Tapi kita coba langsung masuk ke Permenkes nomor 11 ini. Ini di sini ya. Dan nanti kalau ini di masa depan ya baru dia kasih bling-bling gitu ya. Ya. Nah, ini kan ada di sini eh, aslinya ya kan. Terus kita akan masuk pada website kita ya. Coba siapa ya, kan? Siapa? Ya, Mana Bali mana? Ya, nah nanti kita akan masuk ini ya, di mana eh, Permenkesnya itu sudah kita klik-klik tadi ya, sudah kita bagi. Jadi kita mau masuk misalnya visi dan misi Kemenkes itu coba kita klik gitu. Nah, ini punya eh, visi ya, nih. Terus kita bisa kembali lagi misalnya. Nah, tapi kita juga bisa lihat semuanya. Kemudian yang panjang-panjang turun lagi target ini atau matriks kinerja. Nah nih, atau nah ini kita bisa melihat seperti ini ya. Matriks kinerja seperti ini kita lihat tahun depan. Ini satu range yang dari 2026 sampai 2029 ini. Jadi angka kematian ibu misalnya ini targetnya ini kan dalam RIPK ya kematian ibu nih. Ya, nih. Tapi kalau di sini menggunakan angka ya, tapi kalau di RBK itu ada jumlah absolutnya ya. Ini angka. Artinya memang kalau kita lihat dengan angka ini itu pakai rates jadi ya. Nah, ini mungkin di level nasional bisa pakai rates, tapi di daerah kabupaten kota itu pakai jumlah. Nah. Terus kembali lagi ke depan. Nah, naik lagi. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan isi Rensa tadi, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, ini. Terus turun lagi arah kebijakan, ya, arah strategi benar dan sebagai regulator utama ada kerangka regulasi, klik kerangka regulasi, coba diklik ya. Nanti Bu Kaptir akan menerangkan ya. Jadi ini masuk dengan menggunakan website seperti ini akan memudahkan kita semua untuk mempelajari ini ya. Terus balik lagi kerangka konten, nanti Bu Kartika yang akan, nah ini, ya ini semua ya ada kerangka kelembagaan yang kita lihat. Terus ya, oke ya. Nah, ini mohon nanti dilihat semua ya. Kita akan publikasikan mungkin setelah nanti Bu Kartika beliau masukan juga pada cara mempelajarinya. Oke, saya kira ini dari saya. Untuk kami silakan Bu Kartika untuk mulai memaparkan isinya. Terima kasih. iya baik, terima kasih Prof. Saya izin share screen ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Laksono dan Bapak Ibu peserta webinar. Perkenalkan saya Kartika dari Biro Perencanaan Anggaran yang saat ini mewakili Ibu Karoren ya. Mohon maaf Ibu Karoren sedang ada perjalanan, ada tugas yang tidak bisa diwakilkan seperti itu sehingga untuk mengisi terkait dengan Rensa ini diwakilkan kepada saya gitu ya. Kebetulan memang untuk penyusunan Rensa Kemenkes ini saya ditugaskan untuk menjadi penanggung jawabnya ya. Kebetulan dan saya juga mengikuti penyusunan RPJMN dan juga RIBK gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Permenkes 12 tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Kesehatan alhamdulillah ya sudah terbit tanggal 10 Oktober 2025. Ini pas banget ya dengan deadline yang diminta oleh Bappenas bahwa Renstra seluruh kementerian lembaga harus terbit di tanggal 10 Oktober 2025. Nah, outline dari Renstra dan penyusunan Renstra itu ada di Perpres 80 tahun 2025 ya, dan Perpres ini baru saja diterbitkan di bulan Juli ya. Jadi sebelumnya kami dalam menyusun Renstra itu berpedoman pada Permen PPN nomor 10 tahun 2023, kemudian setelah adanya Perpres 80 tahun 2025, maka penyusunan Renstra itu
berpedoman pada Perpres 80. Nah, kalau melihat Perpres 80, outline dari Renstra Kementerian Lembaga ya, ini ada 6 bab ya, bab pendahuluan, kemudian ada bab 2, visi misi tujuan sasaran strategis, bab 3, arah kebijakan strategi, kemudian kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, kemudian ada target kinerja dan kerangka pendanaan, bab 5, penutup yang isinya juga bagaimana nanti Renstra akan evaluasi, dan bab 6 ini ada lampiran ya. Jadi kalau tadi disebutkan Prof. Laksono bahwa Renstra ini tebal sekali ya, 900 halaman, itu mostly isinya juga banyak di lampiran seperti itu ya. Dan ini memang sudah sesuai dengan Perpres 80 tahun 2025 ya. Jadi di lampiran itu ada matriks kinerja dan pendanaan kementerian lembaga, kemudian matriks pendanaan anggaran APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah terhadap AP, Prope, dan kementerian lembaga yang ada di RPJMN, dan juga ada matriks kerangka regulasi. Nah, jadi dalam penyusunan Renstra ini sebenarnya kami ini ya back to back ya, iteratif prosesnya saat juga menyusun RPJMN dan juga rancangan RIBK ya Bapak Ibu. Jadi memang disusunnya itu back to back dan iteratif ya. Jadi memang kalau secara posisi tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Laksono ya, bahwa memang dengan adanya rencana induk bidang kesehatan, maka posisi Renstra Kementerian Kesehatan ini adalah rencana strategi khusus internal Kementerian Kesehatan ya. Jadi kalau yang akan digunakan oleh lintas sektor, kemudian akan digunakan sebagai dokumen perencanaan oleh Pemda gitu ya, itu memang sebenarnya rencana induk bidang kesehatan, namun karena sebenarnya Renstra juga disusun bersama dengan RIBK dan selaras gitu ya, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa melihat kebijakan kesehatan, kemudian target dan indikator dari bidang kesehatan juga sebenarnya pada Renstra Kementerian Kesehatan ya, walaupun tidak lengkap ya. Jadi gini, kalau di RIBK itu ada apa ya namanya, kebijakan-kebijakan di luar Kementerian Kesehatan, misalnya ada dari BPOM, kemudian juga terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang PJ-nya adalah kepolisian, kemudian ada juga BKKBN seperti itu ya. Nah, kalau di Renstra itu memang fokusnya hanya untuk Kementerian Kesehatan saja. Jadi indikator-indikator dan kebijakan-kebijakan yang di luar Kementerian Kesehatan itu tidak tercantum dalam Renstra, tapi tercantumnya di RIBK seperti itu. Ya, jadi kalau visi misi Renstra ini sudah selaras ya dengan dan mendukung visi misi Presiden dan RPJMN juga, dan tentunya juga selaras dengan rancangan induk bidang kesehatan yang sampai saat ini juga sebenarnya masih dalam tahap harmonisasi, dan kemudian begitu juga dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan ya. Sebenarnya dokumen Renstra Kementerian Kesehatan ini konsepnya itu adalah ingin sebagai dokumen perencanaan yang juga merepresentasikan transformasi kesehatan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui pas selama ini ya tidak ada dokumen khusus gitu ya yang untuk melihat konsep dari transformasi kesehatan. Nah, di Renstra arah kebijakan dan strateginya itu merepresentasikan konsep dari transformasi kesehatan yang tentunya juga selaras dan mendukung arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional yang terdapat pada RPJMN dan juga rancangan induk bidang kesehatan. Nah, jadi di Renstra itu seluruh indikator yang ada pada RPJMN itu semuanya masuk pada Renstra. Indikator RPJMN seluruhnya juga masuk pada RIBK. Jadi tadi itu ya perbedaannya, kalau yang RIBK itu ada kebijakan, strategi, dan juga indikator-indikator terkait kesehatan yang non Kemenkes gitu. Sedangkan kalau di Renstra itu hanya yang Kemenkes saja. Nah, kemudian tadi ini juga sudah ya mengacu pada RPJMN, kita juga mengacu pada RIBK gitu. Jadi itu posisinya Renstra terhadap RPJMN dan juga RIBK. Jadi RPJMN harusnya RIBK dan kemudian Renstra, namun memang karena RIBK ini kan Perpres ya, Perpres, dan proses untuk penyusunan Perpres itu kan lebih lama ya Bapak Ibu, sehingga memang Renstranya yang terlebih dahulu gitu ya, karena juga untuk Renstra ini kita itu harus approval Bappenas dan mengikuti timeline yang disusun oleh Bappenas gitu ya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, agenda kesehatan dalam 2 dekade terakhir ini ya memang ada progres dan manfaat yang signifikan ya bagi masyarakat ya. Kalau kita ketahui memang angka harapan hidup juga sudah meningkat, jumlah rumah sakit ya itu juga dalam 20 tahun terakhir itu juga meningkat gitu ya. Bahkan mostly itu dilakukan oleh swasta ya, maksudnya milik swasta. Kemudian juga pesertaan JKN itu juga sudah bagus gitu ya, sudah bagus sejak diluncurkan tahun 2014. Kemudian, terjadi 7 kali peningkatan rasio dokter terhadap populasi ya dalam beberapa tahun terakhir. Dan untuk prevalensi stunting juga sudah menurun ya Bapak Ibu, hampir mendekati 20% ya di akhir tahun 2024. Nah, kemudian juga kita lihat sebenarnya ada banyak tantangan-tantangan baru ya di bidang kesehatan. Jadi tidak hanya yang penyakit tidak menular, sekarang juga yang menular juga tetap ada gitu ya. Yang PTM juga terus meningkat. Kemudian juga eh, berubahnya apa ya demografi penduduk ya. Jadi yang lansia juga meningkat, yang produktif juga meningkat gitu ya, usia produktif juga meningkat gitu sehingga perlu mendapatkan perhatian. Dan juga sekarang kita lihat ya dengan meningkatnya maaf, teknologi dan digitalisasi, pemikiran masyarakat itu untuk kesehatan juga harusnya lebih terbuka ya, dan itu merupakan peluang yang harus kita gunakan untuk meningkatkan literasi dan mindset masyarakat terhadap kesehatan gitu. Kemudian juga kita melihat harga, akses dan kualitas layanan kesehatan itu masih timpang ya di berbagai daerah, maksudnya tidak sama dan tidak merata. Kemudian ancaman eksternal juga masih ada ya, perubahan iklim, terus kemudian juga KLB, masalah-masalah kesehatan di luar penyakit, misalnya juga sekarang dengan ada program MBG itu juga keracunan ya mulai meningkat gitu ya, keracunan makanan. Kemudian juga mungkin untuk pembiayaan kesehatan itu belum optimal ya bagi seluruh kepentingan di sektor kesehatan. Dan untuk teknologi kesehatan juga inovasinya belum optimal ya. Nah, sehingga dari tantangan-tantangan ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan dalam 5 tahun ke depan ini. Nah, kemudian juga kita lihat ya, tadi tantangan kesehatan itu juga di setiap kategori umur sangat bervariasi ya Bapak Ibu. Mmm, Baik dari ibu hamil, bayi dan anak, remaja, dewasa dan lansia. Sekarang juga di RPJMN ya, di RPJMN itu juga sudah fokus sekali terhadap masalah-masalah kesehatan usia produktif, seperti kelompok pekerja gitu ya, yang sebelumnya memang pasti ya sektor kesehatan itu lebih fokus pada ibu hamil, bayi, anak, remaja ya, sedangkan untuk yang kelompok usia dewasa atau usia produktif di mana di Indonesia itu usia produktif paling banyak adalah pekerja itu sudah mulai diperhatikan, begitupun juga dengan kesehatan dari kelompok lansia, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi pemenuhan SDM, masih juga ya, banyak kekurangan SDM secara nasional ya, suplainya terbatas ya, khususnya untuk dokter spesialis. Kemudian juga distribusi SDM tidak merata, lebih banyak di perkotaan ya dibandingkan daerah-daerah DTPK, sehingga menjadi tantangan juga bagi Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan retensi minat ya, untuk meningkatkan minat dan retensi dari penamat nakes gitu untuk bekerja di DTPK ya, sehingga memang nantinya distribusi SDMK itu merata sehingga bisa meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Dan juga kita masih perlu ya meningkatkan kembali mutu atau kualitas dari SDM kesehatan. Nah, jadi kalau sekarang itu juga fokusnya tidak hanya ke namet nakes, tapi SDM kesehatan termasuk juga tenaga penunjangnya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi memang di RPJMN untuk sektor kesehatan, itu fokus pada kesehatan untuk semua ya, health for all, yang sebenarnya ini konsepnya sudah lama sekali ya, health for all, jadi kesehatan untuk semua ya, oleh masyarakat untuk masyarakat, seperti itu. Dan memang kesehatan ini menjadi salah satu faktor penentu ya selain pendidikan untuk menciptakan manusia Indonesia yang unggul, dan itu termasuk salah satu kalau di RPJMN itu masuk di transformasi sosial. Nah, ini ya kalau kesehatan untuk semua itu untuk semua penduduk, ada semua layanan oleh semua pemangku kepentingan. Jadi baik di RPJMN dan di RPJPN juga ada indikator-indikator
pembangunan utama ya, seperti usia harapan hidup, kesehatan ibu dan anak yang seperti AKI, stunting, kemudian insiden tuberkulosis dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Nah, seluruh indikator ini kecuali indikator yang PJ-nya kementerian lain ya, seperti UHH, itu PJ-nya adalah kalau di RPJMN ya, PJ-nya adalah Kemenko PMK dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional ini kalau nggak salah PJ-nya adalah BPJS ya, sehingga tidak masuk ke dalam rensranya Kementerian Kesehatan. Nah, kalau eh, untuk mengetahui ya arah kebijakan dari Rensra, tentunya kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu ya arah kebijakan kesehatan dalam RPJMN 2025-2029 yang di RPJMN itu ya tadi memang kalau untuk kesehatan itu ada di prioritas nasional 4, yaitu yang memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan ya, dan penyandang disabilitas itu akan menjadi prioritas nasional di bidang kesehatan dan nanti ada program-program prioritas yang jadi saya shading hijau tua ini peningkatan kesehatan gizi masyarakat, pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi, pengendalian penyakit dan pemulihan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan tata kelola, serta penguatan kapasitas pelayanan kesehatan ini menjadi program prioritas khusus sektor kesehatan yang ada di RPJMN dan sebenarnya RIBK maupun Renstra Kementerian Kesehatan juga sudah memasukkan konsep besar ini ke dalam dokumen Renstra gitu ya. Dan untuk Renstra ada pengecualian kami sebenarnya yang berhubungan langsung dengan kesehatan itu yang 5 ini kecuali yang pemberian makan gratis dan untuk pemenuhan gizi ya karena itu sebenarnya PJ-nya PP tersebut PJ-nya adalah ini BGN ya Badan Gizi Nasional gitu. Jadi untuk yang PP ke-1, 2, 3, 4 dan 5 itu konsepnya disusun oleh Bappenas bersama dengan Kementerian Kesehatan. Prosesnya iteratif saat penyusunan Renstra dan juga IBK seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau selain mendukung program prioritas yang ada di RPJMN, juga tentunya Kementerian Kesehatan dalam 5 tahun ke depan akan mendukung program hasil terbaik cepat ya atau PHTC dari Presiden. Program PHTC Kementerian Kesehatan itu ada di sebelah kanan yang nomor 2 ya, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, selain mendukung program hasil itu juga ada program prioritas lainnya, yaitu peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat. Nah, Kementerian Kesehatan juga, ini yang ada di PN4 ya Bapak Ibu, jadi Kementerian Kesehatan juga sebenarnya mendukung prioritas nasional lain yang ada di RPJMN seperti untuk yang PHTC, Koperasi Merah Putih ya. Misalnya karena di situ akan didirikan klinik atau klinik dan apotek ya yang akan terintegrasi dengan jejaring puskesmas. Nah, di situ ada peran Kementerian Kesehatan juga untuk mendampingi dan membina serta menyediakan ya bekerja sama dengan Pemda untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas dari SDM-nya, SDM kesehatan. Nah, kemudian juga Kementerian Kesehatan yang tadi walaupun tidak mendukung yang program makan bergizi secara langsung, tapi juga ada perannya juga ya, yaitu pertama untuk terkait dengan edukasi masyarakat terkait dengan konsumsi makanan bergizi, ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tentang pentingnya makan makanan bergizi dan juga terkait dengan food handling dari MBG gitu ya. Bagaimana masyarakat mengelola MBG. Di situ ada peran Kementerian Kesehatan terkait dengan food handlingnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah visi, misi, tujuan, dan indikator tujuan dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi visinya Kementerian Kesehatan memang selaras ya dengan visi Presiden, yaitu kita ingin mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kemenkes punya 6 visi, jadi ini struktur visi, misi, tujuan, indikator tujuan ini juga sesuai dengan yang ada di Perpres 80 ya Bapak Ibu. Jadi misi ada 6, tujuan ada 6 dan kita punya 6 indikator tujuan. Kalau Bapak Ibu lihat ya konsep misi, tujuan dan indikator tujuan ini nggak berbeda jauh dengan RIBK ya. Jadi memang
Kemenkes juga harus menjadi salah satu contoh kementerian lembaga yang mengadop RIBK sebagai pedoman untuk penyusunan rensanya. Nah, kalau di Kementerian Kesehatan kita ada misi yaitu ingin mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup, memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau, mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif. Misi keempat, menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan nasional efektif, adil dan berkelanjutan. Misi kelima adalah mengembangkan teknologi kesehatan yang maju dan misi keenam adalah mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien. Dari 6 misi, 6 tujuan dan 6 indikator tujuan ini yang betul-betul terkait dengan internal Kementerian Kesehatan ya. Itu adalah yang misi 6, tujuan 6 dan indikator tujuan 6. Jadi Bapak Ibu di luar Kementerian Kesehatan bisa fokus ke misi, tujuan dan indikator tujuan 1 sampai dengan 5 seperti itu. Ya. Jadi kalau yang misi 6, tujuan 6, indikator tujuan 6 ini fokusnya ke Kementerian Kesehatan saja yang dukungan manajemen ya, dukungan manajemen. Tapi kalau untuk yang program teknisnya itu ada di 1 sampai dengan 5 gitu ya. Nah, di indikator tujuan 1 itu kita memasukkan HALE ya. Jadi untuk mencapai masyarakat sehat di setiap siklus hidup, kami fokus untuk melihat ya usia harapan hidup sehat ya. Jadi tidak hanya melihat dari harapan hidupnya meningkat atau tidak, tapi juga saat meningkat harapan hidupnya apakah dijalankan dengan kondisi sehat. Nah, itu kita masukkan menjadi indikator tujuan 1. PJ-nya adalah BKK. Dan untuk indikator tujuan untuk melihat layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau, kami memilih indikator UHC Service Coverage Index atau cakupan layanan kesehatan esensial. Sorry, ini typo ya. Cakupan layanan kesehatan esensial. Kemudian untuk melihat sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif, indikator tujuan yang dipakai adalah International Health Regulation Score. Ya, jadi ini yang penilaian dari JEE. Karena ini sudah dianggap penilaian sangat lengkap sekali ya untuk melihat ketahanan kesehatan secara menyeluruh. Kemudian untuk tujuan 4, tata kelola pembiayaan kesehatan efektif, adil, berkelanjutan, ini ada satu indikator yang dikembangkan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK, yaitu ingin melihat rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat. Jadi mau melihat nih apakah apabila belanja kesehatannya itu meningkat, apakah HALE-nya juga meningkat seperti itu. Nah, itu indikator yang dikembangkan oleh BKPK ya, melihat tujuan 4. Kemudian untuk melihat kinerja dari tujuan 5, teknologi kesehatan yang maju, itu dipilih indikator tujuan persentase populasi yang menggunakan sistem informasi kesehatan nasional. Kami menunjuk ya indikator ini untuk melihat memang sebenarnya seberapa banyak sih masyarakat akan menggunakan SIKN Bapak Ibu ya, karena percuma gitu ya kalau kami menyusun atau membuat teknologi yang baik tetapi tidak bisa dimanfaatkan seperti itu. Kemudian untuk tujuan ke-6, Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien, kami memakai indikator nilai Good Public Governance Kemenkes yang PJ-nya adalah Inspektorat Jenderal. Oke, nah ini adalah sasaran strategi 33 sasaran ada 7 sasaran strategis di Kementerian Kesehatan dan 33 indikator sasaran strategis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini yang saya warnain ungu ya, font ungu itu adalah indikator-indikator RPJMN. Jadi nggak semua indikator RPJMN kami petakan itu menjadi ISS ya, karena kami ada beberapa fokus yang ingin dicapai di level atas gitu ya, maksudnya jadi banyak indikator RPJMN itu yang dipetakan di level IKP dan juga IKK seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari SS ini adalah sasaran strategis ya Bapak Ibu. Sasaran strategi 1, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif, itu kita berfokus pada pelayanan kesehatan di seluruh siklus hidup ya. Kemudian ada indikator baru ya, seperti indikator ISS 7, 8, 9 yang sebelumnya tidak ada di Renstra sebelumnya gitu ya. Jadi itu indikator baru. Kemudian kalau kita melihat lagi sasaran strategis 2, meningkatnya literasi kesehatan masyarakat, ada beberapa indikator baru, contohnya yang ISS 10 dan ISS 11 ya.
itu adalah indikator baru. Jadi kami memang tidak hanya mau melihat dari promosi atau edukasi kesehatan, tapi bagaimana masyarakat itu literasi kesehatannya meningkat. Jadi tidak hanya tahu saja benih kesehatan, tetapi bisa mengambil keputusan secara mandiri terhadap kesehatan mereka, gitu ya. Nah itu makanya kami memasang ya, menempatkan ya persentase penduduk dengan literasi kesehatan itu sebagai ISS di Renstra 2025-2029. Kemudian di tujuan 2, di sasaran kedua meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer lanjutan dan labkes, ini juga kita tidak hanya melihat dari sisi input, tetapi juga kita ingin melihat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan ya, dan kemudian juga unsur-unsur penunjangnya seperti pemerataan atau pemenuhan tenaga medis tenaga kesehatan terhadap populasi. Kemudian juga kita mau melihat bagaimana masyarakat itu mempunyai asuransi kesehatan aktif ya, tentunya itu nanti akan berhubungan juga dengan pengeluaran out of pocket gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif, tadi ya kami sebutkan jadi tidak hanya fokus pada ketahanan farmasi dan juga penanggulangan kegawat daruratan atau kesehatan, tapi kita juga sudah mulai memasukkan yang namanya kualitas kesehatan lingkungan ya. Itu nanti akan berhubungan dengan keracunan keamanan pangan ya, keamanan pangan, dan juga untuk terkait dengan penurunan keracunan makanan ya. Makanya kabupaten kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan itu masuk ke ISS. Kemudian untuk tata kelola pembiayaan kesehatan efektif, adil dan berkelanjutan, ini ada indikator RPJMN ya, yang melihat keselarasan perencanaan pusat dan daerah. Kemudian juga ada indikator terkait pengeluaran kesehatan total per kapita dan skala investasi di sektor kesehatan. Dan di teknologi kesehatan yang maju itu tidak hanya fokus terkait dengan data kesehatan, tetapi juga terkait dengan kedokteran presisi ya. Nah itu juga kedokteran presisi merupakan fokus yang ingin dikembangkan di Kementerian Kesehatan. Dan di tujuan 6 tadi saya sudah sampaikan bahwa tujuan 6 ini fokus kepada internal Kementerian Kesehatan ya, dukungan manajemen di Kementerian Kesehatan, sehingga kami memilih nilai reformasi birokrasi Kemenkes sebagai indikator ISS. Ya, setelah ya tadi pasca Perpres 80 tahun 2025 itu ada satu subbab ya yang diminta ditambahkan, itu terkait dengan indikasi risiko sasaran strategis, dan Kemenkes sudah mencoba memetakan juga ya indikasi risiko sasaran strategisnya ke dalam format ini ya, mungkin agar lebih mudah dibaca. Jadi memang kalau indikasi risiko ini dikoordinasikan oleh Biro Keuangan ya, Biro Keuangan, aku pemilik risiko di Kementerian Kesehatan, sehingga mungkin untuk risiko-risiko di sini yang sudah dipilih, yang harus diselesaikan di level atas ya, di level sasaran strategis, kemudian juga dari indikasi-indikasi risiko yang sudah dipetakan ini akan masuk harusnya ke dalam strategi gitu ya, ke dalam strategi. Nah, Bapak Ibu sekalian, arah kebijakan terkait kesehatan dalam RPJMN tadi kan kesehatan untuk semua ya. Nah, di Kementerian Kesehatan untuk semua ini kita terjemahkan menjadi arah kebijakan Kemenkes tahun 2025-2029, yaitu menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, setiap kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Jadi di sini transformasi kesehatan itu posisinya ya, kalau di Renstra Kementerian Kesehatan itu menjadi strategi dan juga ruh ya dari kebijakan kesehatan seperti itu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu juga melihat ya pemetaan yang di sini ya, di ISS, kemudian pemetaan misi tujuan, kata tujuan ini sebenarnya ruhnya itu transformasi kesehatan ya, pilar-pilar yang ada di transformasi kesehatan ya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kalau kita petakan ya dari visi program prioritas pada RPJMN, kemudian tujuan Renstra Kementerian Kesehatan. Nah, 6 pilar transformasi kesehatan ini menjadi strategi gitu ya, strategi dan
menjadi strategi dan ada update dengan nomenklatur pilar-pilarnya ya. Dan juga kefokusan gitu, fokusan dari setiap eh, pilar transformasi kesehatan nanti akan sudah saya coba petakan ya pada slide selanjutnya. Kalau di layanan primer kita akan fokus kepada kesehatan seluruh siklus hidup ya. Jadi memang Bapak Menteri Kesehatan tidak suka gitu ya kalau kegiatan itu terkotak-kotak ya. Jadi memang harus menyeluruh gitu ya intervensinya by hidup. Jadi kalau ibu hamil dan bersalin itu juga harusnya mendapatkan pelayanan terkait dengan screening PTM gitu ya. Kemudian anak sekolah dan remaja juga harusnya sudah mendapat terkait dengan usia. Jadi tidak terkait dengan eh, bukan germa siapa ya, pola hidup sehat gitu ya. Nah, jadi maaf saya jadi batuk ya, padahal dari tadi pagi nggak ada batuk sama sekali. Itu jadi memang ada fokus-fokus baru dari setiap pilar gitu ya. Kemudian juga untuk pilar keempat yang sebelumnya hanya pembiayaan kesehatan, kita juga di Renstra yang baru ini menambahkan terkait dengan tata kelola kesehatan ya, karena juga bagaimanapun transformasi kesehatan ini kan juga ada di Undang-Undang 17 ya. Dan Undang-Undang 17 ada permintaan untuk tata kelola kesehatan terkait dengan amanah yang RIBK gitu. Ya. Jadi ini saya ya mencoba memetakan gitu ya. Sebenarnya bukan fokus lama dan fokus baru, tapi memang transformasi. Jadi Renstra Kementerian Kesehatan ini nyawanya transformasi kesehatan dan kita melanjutkan sebenarnya apa ya fokus-fokus dari transformasi kesehatan dari sejak disusun di tahun 2022 ya. Jadi ini sebenarnya Renstranya melanjutkan eh, amanah dari transformasi kesehatan gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ada fokus lama dan juga sebenarnya fokus baru yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari fokus yang lama gitu. Kalau untuk yang penambahan antigen baru dari 11 ke 14 ini sudah tercapai ya Bapak Ibu sehingga tidak ada lagi di Renstra yang baru. Kemudian untuk 14 jenis screening kesehatan, sekarang programnya berkembang ya, karena ada PHTC Presiden juga mengenai pemeriksaan kesehatan gratis sehingga screening kesehatannya juga menjadi lebih komprehensif ya, by siklus hidup gitu, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, ini hanya fokus dulu ya, dulu itu fokusnya baru ke revitalisasi jaring layanan kesehatan primer serta labkesmas ya. Jadi kalau kita ketahui periode Renstra lama itu kita baru mau merapihkan struktur dan labkesmas ya. Akhirnya dibikin tier-tier, kemudian untuk layanan kesehatan primer bagaimana dari puskesmas, kemudian pustu, kemudian bagaimana programnya. Nah, itu di Renstra lama dan fokus barunya ini lebih ke penguatan layanan kesehatan berbasis hidup ya. Jadi penguatan ILP-nya, penguatan kapasitas labkesmasnya gitu. Jadi bagaimana SDM-nya, terus kemudian pemenuhan alkesnya ya. Kemudian juga tadi saya sudah sampaikan di Renstra yang baru ini kita juga fokus pada pelayanan kesehatan siklus hidup termasuk juga untuk kelompok rentan dan juga kelompok pekerja ya. Mungkin di Renstra sebelumnya ada juga gitu indikator terkait dengan pekerja, tapi itu kan levelnya di IKK ya. Kalau sekarang terkait ke arah kebijakan, strategi dan juga di IKP gitu ya. Dan kemudian sebelumnya untuk program pengendalian resistensi antimikroba itu mostly ya dikerjakan di rumah sakit. Nah, di Renstra yang baru ini sesuai dengan RPJMN memang akan memasukkan program pengendalian resistensi antimikroba juga di puskesmas gitu. Nah, kemudian di Renstra baru ini ya, periode ini memang kita juga akan fokus ke peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer termasuk yang di DTPK, dan peningkatan kualitasnya itu juga melihat terkait dengan akreditasi paripurna ya Bapak Ibu. Jadi memang saat ini masih disusun juga pedoman untuk akreditasi paripurna baik di rumah sakit dan juga di puskesmas ya. Maksudnya di-upgrade gitu pedoman atau ketentuan atau kriteria untuk akreditasi paripurna. Di Renstra Kementerian Kesehatan saat disusun ini untuk menghitung akreditasi paripurna rumah sakit kita menambahkan 2 kriteria yaitu terkait dengan RME dan em, program pengendalian resistensi antimikroba. Nah, kalau kalau di primer ini di puskesmas untuk akreditasi paripurna itu salah satu kriterianya adalah sudah menjalankan
konsep ILP yang ada di Kemenkes 1 ya, tahun 2023. Nah, kemudian di transformasi layanan primer ini juga akan fokus kepada penanggulangan tuberkulosis. Sebagaimana kita ketahui memang tuberkulosis itu merupakan salah satu Queen Presiden, dan juga akan fokus kepada NTD gitu, eliminasi NTD ya. Karena memang NTD ini kan dianggapnya sebenarnya penyakit yang dekat gitu ya, melekat pada kelompok miskin ya, dan itu banyak terjadi di low income country, sehingga kalau NTD itu kita eliminasi, citra Indonesia itu memang akan menjadi lebih baik, sehingga pada RPJMN dan juga Renstra periode ini penanggulangan NTD itu akan menjadi salah satu fokus ya. Bahkan Bappenas itu juga akan menginisiasi Perpres untuk penanggulangan NTD gitu ya Bapak Ibu. Nah, di transformasi layanan primer fokus yang lama itu kan hanya terkait edukasi penduduk ya. Di Renstra yang baru ini, di layanan konsep transformasi layanan primer yang baru ini, konsepnya adalah meningkatkan literasi kesehatan, sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwa tidak hanya fokus ke pendidikan penduduk mengenai kesehatan, tetapi juga bagaimana membuat penduduk itu atau masyarakat mampu membuat keputusan terkait dengan kesehatan mereka sendiri gitu ya. Apakah misalnya kalau lagi pusing-pusing sedikit, boleh nggak ya minum obat ini? Terus harusnya apa yang dilakukan gitu ya, lebih yang ke primer. Nah, itu untuk meningkatkan literasi kesehatan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang layanan lanjutan ini fokus ke penguatan dan peningkatan akses layanan kesehatan lanjutan. Kalau di Renstra sebelumnya itu transformasi layanan lanjutan fokus ke pengampuan jejaring layanan KJSU ya. Di Renstra baru ini kita mengembangkan ya konsep jejaring layanan atau pengampuan itu untuk non KJSU, seperti untuk TB, gastro, jiwa, dan new emerging infectious disease. Kemudian juga untuk fokus-fokus lama ini masih berlanjut ya, seperti pemberian bantuan alkes ke rumah sakit, hospital base, program pengendalian resistensi antimikroba ini masih dilanjutkan. Nah, di Renstra yang baru ini juga kita fokus ke perbaikan tata kelola rumah sakit ya. Jadi kita akan lebih melihat lagi pengalaman dan kepuasan pasien serta keselamatan pasien dan mutu dari rumah sakit, termasuk juga good clinical governance, di mana juga akan melihat ya kontribusi dari pegawai-pegawai yang di rumah sakit, baikkan tata kelola rumah sakit. Nah, kemudian untuk peningkatan kualitas rumah sakit kabupaten kota ini adalah Quick Win Presiden ya, yang tadi pembangunan rumah sakit itu. Kemudian juga terkait dengan pelayanan kesehatan lanjutan di DTPK, yaitu penguatan koordinasi dan advokasi untuk rumah sakit kapal. Ini juga ini adalah fokus di transformasi layanan lanjutan. Nah, kalau di transformasi ketahanan kesehatan ini fokusnya masih sama ya Bapak Ibu, terkait dengan kemandirian Farmalkes, kesiagaan menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Yang baru itu terkait ini ya, manajemen adaptasi perubahan iklim ya, karena memang sekarang itu banyak bencana ya, atau bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim, sehingga memang ini menjadi fokus baru di Kementerian Kesehatan untuk ketahanan kesehatan. Sebenarnya juga ada satu lagi ya, terkait dengan yang keracunan pangan itu ya, penanggulangan atau pencegahan racunan pangan gitu ya Bapak Ibu, keracunan makanan, tambahkan di slide ini. Nah, kemudian untuk pilar keempat, transformasi tata kelola dan pembiayaan kesehatan ya, jadi memang juga masih ada beberapa fokus lama yang akan dilakukan di Renstra yang baru ini, periode ini, untuk transformasi pembiayaan kesehatan, dan juga ada tambahan-tambahan ya terkait yang tata kelola gitu, dikarenakan tadi ya ada amanah dari Undang-Undang 17 terkait dengan RIBK, dan juga sehingga memang kita harus lihat keselarasan kebijakan pusat dan daerah, kemudian good public governance-nya bidang kesehatan, kemudian juga penguatan kerjasama lintas sektor domestik dan internasional kita kelola kesehatan. Nah, kalau untuk
pilar 5 dan 6 ini sebenarnya secara konsep besar masih sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau transformasi SDM kesehatan itu akan fokus pada penyediaan SDM kesehatan, peningkatan mutu SDM kesehatan, dan pemerataan SDM kesehatan ya. Jadi kegiatan-kegiatannya, konsep besarnya juga sama dengan Renstra sebelumnya. Jadi Renstra yang saat ini melanjutkan ya, juga dengan yang transformasi teknologi kesehatan ya. Fokusnya masih sama dengan resaing sebelumnya, yaitu ingin meningkatkan ekosistem tenaga kesehatan dan data rekor inovatif, kemudian inovasi teknologi kesehatan yang mutakhir, ya BGSI ya, kemudian juga peningkatan research and development termasuk inovasi medis Bapak Ibu. Nah ini mungkin target kinerjanya nggak akan saya sampaikan satu persatu ya Bapak Ibu, nanti bisa lihat sendiri di Renstra, itu ada di bab 5 ya, terkait target kinerja. Sorry, sorry. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk yang target kinerja ini tidak saya satu. Nah, di Renstra juga ada kerangka regulasi yang kita juga sasaran strategisnya. Memang kalau di kerangka regulasi Renstra ini nggak disebutkan em, nama ya, nama-nama dari regulasi yang akan dibuat, tapi lebih ke konsep besarnya, arah kebijakannya, urgensinya, siapa yang terlibat. Nah, kalau kita akan berdasarkan sasaran strategis ini akan seperti ini ya. Jadi ada yang mengenai regulasi upaya kesehatan siklus hidup, komunitas, pemesanan kesehatan gratis, pemesanan kesehatan. Ini mungkin beberapa dari regulasi yang sudah ini beberapa sudah proses ya. Ada juga yang baru inisiasi akan dilakukan di tahun depan seperti itu. Sorry. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun Renstra Kementerian Kesehatan itu merupakan dokumen perencanaan internal Kementerian Kesehatan, tapi kan di dalamnya ada indikator-indikator dan target-target pembangunan kesehatan ya yang tercantum di dalam Renstra Kementerian Kesehatan. Sehingga sebenarnya kami tetap membutuhkan ya peran dari lintas sektor untuk mendukung tercapainya Renstra Kementerian Kesehatan. Itu ada lintas KL ya, tentunya kami juga harus seperti dengan lintas KL. Bagaimanapun kesehatan itu ya kementerian tidak bisa bekerja sendiri. Contoh aja terkait dengan masalah kesehatan lingkungan itu kita melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian untuk kesehatan pekerja kita butuh bekerja sama atau koordinasi dengan Kemenaker. Kemudian terkait pembiayaan kesehatan kita perlu berkoordinasi juga dengan Kementerian Keuangan dan juga OJK, BPJS Kesehatan gitu ya. Ini memang kami masih juga membutuhkan dukungan gitu ya dari lintas sektor terkait SKL dan juga tentunya program-program yang ada di Kementerian Kesehatan itu kan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah ya. Data-data yang ada di Renstra pun data indikator, capaian indikator itu tidak hanya dari survei tapi juga kita dapatkan dari daerah ya, sehingga memang kami sangat mengharapkan Pemda itu pertama dapat menyelaraskan kebijakan kesehatan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan termasuk juga SPM dan mutu layanan SPM, kemudian juga melakukan evaluasi kualitas dan efektivitas belanja kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten kota wilayahnya, kemudian meningkatkan pemenuhan kualitas SDM kesehatan ya, maksudnya memenuhi SDM kesehatan yang berkualitas, kemudian meningkatkan kualitas data kesehatan ya Bapak Ibu, karena ini akan berguna sekali untuk evidence base, kemudian juga menggunakan farmakes ya, farmasi dan alkes produk dalam negeri ya, ini peran Pemda juga besar di sini. Kemudian untuk akademisi juga pastinya ada tridharma perguruan tinggi ya, jadi kita butuh juga perannya untuk kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, sosialisasi mengenai kesehatan ke seluruh masyarakat, kemudian juga butuh akademisi ya untuk mengembangkan lingkungan sehat, kampus sehat seperti itu ya. Kemudian juga tentunya peran swasta juga sangat dibutuhkan untuk mendukung renstranya Kemenkes, contohnya untuk kemitraan, misalnya untuk yang pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan literasi kesehatan, kemudian untuk penyediaan layanan kesehatan primer dan sekunder, maksudnya rumah sakit gitu ya. Kemudian juga untuk mengembangkan inovasi dan teknologi kesehatan, juga untuk sebenarnya produksi obat dan vaksin seperti itu ya. Itu juga kami sangat membutuhkan peran dari swasta. Nah, jadi memang Renstra Kementerian Kesehatan itu adalah dokumen perencanaan internal Kementerian Kesehatan yang tentunya selaras dan mendukung kebijakan yang terdapat pada RPJMN dan juga rancangan RIDK.
Kemenkes akan tetap melanjutkan kebijakan dan strategi dari transformasi kesehatan dengan adanya penambahan fokus-fokus baru ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai dokumen perencanaan internal Kementerian Kesehatan, kami juga tetap membutuhkan dukungan dari lintas sektor ya untuk mencapai visi tujuan yang ada pada Renstra Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum saya akhiri presentasi saya ingin menyampaikan sedikit saja ya cara membaca indikator yang ada di dokumen Renstra ya. Ya, ini. Jadi saya yakin ya Bapak Ibu mungkin kesulitannya untuk melihat cascading indikator yang ada pada Kementerian Kesehatan. Memang kalau di Renstra itu kita menyusun indikatornya itu by program ya. Nah, ini tuh teknis sekali sebenarnya. Jadi by program yang ada di eselon 1 ini akan sebenarnya merupakan hasil pembahasan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Jadi intinya program tahun 2025 dengan tahun 2026-2029 itu memang jadi berbeda gitu ya Bapak Ibu, karena ini sebenarnya permasalahan teknis ya terkait dengan DIPA, Renja yang ada di Kementerian Kesehatan, sehingga memang di 2025 kita masih pakai program yang lama sama program ini program struktur yang ada di perencanaan ya Bapak Ibu, bukan program secara Kemenkes. Jadi program struktur perencanaan gitu ya yang ada di aplikasi sebenarnya ada juga dan harus dituangkan di Renstra. Nah, di tahun 2026-2029 sesuai arahan dari Bapak Jen, kita diminta untuk mengubah nama-nama program ini menjadi pilar apa ya, mencerminkan transformasi kesehatan gitu, pilar-pilar transformasi kesehatan. Jadi kalau lihat di sini pelayanan kesehatan primer tadi menggambarkan pilar ke-1. Kalau di sumber daya kesehatan itu terkait pilar 4 dan 5. Sistem ketahanan kesehatan itu terkait dengan pilar 3 gitu ya. Ya, oke. Ini pertama gitu ya. Nah, kemudian paparan saya ini nanti saya sampaikan juga ya ke panitia. Kami sebenarnya juga sudah memetakan cascading setiap indikator ya. Jadi contohnya seperti ini. Memang kalau kita lihat secara cascading ini kami kasih kode-kode ya agar lebih memudahkan bagaimana melihat cascadingnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di dokumen Renstra ya di tab kinerja itu ada IKK 1.1.1 itu dia cascade pasti ke indikator program yang kodenya 1.1 ini gitu. Kemudian dia cascade ke ISS pertama gitu ya Bapak Ibu ya. Itu pun juga dengan misalnya yang ini ya, KK 2.1.1, dia pasti akan cascade ke indikator IKP. IKP itu indikator bagian program ke 2.2.1 itu pasti akan cascade ke ISS 2 gitu. Jadi ini memang harus kami bikin kode agar memudahkan kami memetakan by program dan kegiatan yang ada di Renstra. Memang strukturnya seperti itu ya, karena struktur Renstra itu nanti juga akan berpengaruh ke renjanya Kementerian Kesehatan. Kalau tadi saya sampaikan di awal pemaparan ya, mana sih balikin di awal pemaparan mengenai kesehatan, Bapak Ibu itu cukup ini ya, cukup fokus ke mungkin bab 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalau untuk target kinerja di bab 4 ini target kinerjanya Kementerian Kesehatan tadi ya yang dipetakan berdasarkan program kegiatan yang sudah dibahas juga dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kemudian untuk kerangka pendanaan ini adalah pendanaan kebutuhan internal Kementerian Kesehatan untuk mencapai target indikator. Jadi di bab 4 ini untuk kerangka pendanaan ini juga fokusnya hanya ke APBN atau belanja pusat. Bahkan di AK juga tidak masuk ke perhitungan kerangka pendanaan. Jadi hanya yang belanja pusat. Belanja pusat itu ada yang PHLN, ada juga yang RM ya, rupiah murni. Ada juga PNBP seperti itu ya. Jadi dan untuk penutup ini lebih ke yang bagaimana Renstra itu akan dievaluasi di lampiran ini di matriks kinerja. Ini adalah untuk melihat indikator-indikator yang ada di Renstra Kementerian Kesehatan dan juga tentunya ada di RIBK. Kemudian juga kalau yang lampiran 2 ini juga sebenarnya kerangka pendanaannya internal Kementerian Kesehatan ya. Jadi sumber yang belanja pusat. Untuk yang non APBN kita tidak bisa katakan di Renstra Bapak Ibu karena setelah berkoordinasi dengan Promkes yang PJ-nya kemitraan CSR gitu pun mereka tidak punya karena memang perusahaan juga banyak yang tidak ingin memberikan datanya seperti itu, bahkan di apa namanya
MOU-nya juga tidak tertulis gitu berapa banyak dana CSR yang diberikan perusahaan atau swasta kepada Kementerian Kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu cukup melihat yang bab 2 dan bab 3 gitu. Kalau yang lampiran yang sampai membuat Rensa itu sampai 900 halaman itu mostly di lampiran itu akan susah membacanya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu akan lebih mudah bacanya kalau ada dilihat di matriksnya juga di lampiran kami menambahkan DO ya. Itu akan lebih mudah dilihat gitu scaling indikatornya gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu dipusingkan dengan 900 halaman, cukup mungkin untuk Bapak Ibu di luar Kementerian Kesehatan itu melihat bab 1, 2, dan 3 ya. Karena di situ fokus untuk yang transformasi kesehatan. Kami berharap sebenarnya Rensa ini sudah mengcapture ya kebijakan besar dari transformasi kesehatan. Nah, unit utama dalam hal ini Ditjen, Direktorat itu akan menyusun lagi namanya Rensra, bukan Rensra ya, mereka nyebutnya rencana aksi program dan rencana aksi kegiatan. Dan di situ nanti akan lebih detail lagi strategi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung transformasi kesehatan. Seperti itu ya, Pak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Kartika atas pemaparan yang sangat inspiratif dan informatif ya Bapak Ibu. Dengan pemaparan tadi kita telah memperoleh gambaran mengenai arah dan juga sasaran strategis dari Renstra ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuki sesi selanjutnya untuk melengkapi perspektif tadi yang sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Bu Kartika, kita selanjutnya akan terlebih dahulu tanggapan dan juga penjelasan dari Prof. Laksono yang akan memberikan pandangan lebih lanjut mengenai Renstra tersebut. Pada Prof. Laksono kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bu Kartika ya, mohon saya mencoba membuat semacam resume ya, karena kan begitu banyak dokumen ya, Bu Kartika ya. Ini kan, jauh, apa? Kameranya agak kepotong ya. Bentar, lagi dinaikkan kameranya. Oke. Dari depan aja, dinaikkan ya. Enggak, masih depan aja. Iya. Dinaik. Kan jangan dari depan, dari depan ya. Nah, oke. Ya. Kelihatan ya Bu Kartika ya? Iya, kelihatan Prof. Ya. Jadi kita mencoba untuk lihat banyak dokumen ya, karena kadang-kadang para mahasiswa atau orang-orang juga bingung juga ya. Ada Astacita ada ya Bu ya, yang diacu kemudian ada RPJMN dan RIBK ya. Jadi RIBK kan juga mengacu ke RPJMN juga ya Bu ya, ada ini ya. Iya. Ya. Nah, RIBK ini memang ada perpres ya, tapi belum terbit ya. Iya. Belum. Belum Jadi, Prof, masih harmonisasi, ini lagi berlangsung juga harmonnya. Ya, jadi akan terbit perpres tadi ya. Oke. Terus RIBK itu untuk di level pusat ya itu akan diacu oleh Renstra Kemkes ya tadi ya. Kemudian mungkin juga BPJS, BPOM, ya kan? Iya, BGN, macam-macam ya. Betul ya Bu ya? Betul ya? Betul Prof. Ya. Plus swasta juga Bu ya. Swasta, RS swasta, macam-macam juga kan? Iya. Ya, oke. Nanti kebijakannya jadi, dananya kan dana tidak hanya APBN saja, tapi juga dana swasta juga ada di RIBK Bu ya? Iya, jadi ada untuk kalau di RIBK nanti muncul kebutuhan pendanaannya itu di level sasaran strategis gitu, Prof. Ya. Jadi artinya memang RIBK itu mencakup tidak hanya APBN loh, tapi juga hampir betul. Seluruh swasta, pendanaan ya. Ya, oke. Nah, kemudian Kemenkes ini yang ada di indikator-indikator Kemenkes dan dananya APBN ya Bu ya tadi. Iya, belanja pusat, APBN yang belanja pusat saja kalau Renstra. Ya. Oke. Nah, kemudian RIBK-nya juga diacu oleh PJMD di daerah ya, ini daerah nih, daerah. Dan juga diacu oleh Rensa Dinkes ya Bu ya, RIBK ini. Iya, betul. Nah, tapi Rensa Kemenkes juga diacu oleh ini ya. Iya. Jadi Prof, izin untuk yang sebenarnya untuk posisi saat ini RPJMD dan Rensa itu cukup mengacunya ke RIBK sebenarnya, cuma karena isi dari saat ini kan sudah terbit kan Rensa Kemenkes ya, dan Rensa Kemenkes kan juga inline dengan RIBK sehingga boleh dijadikan acuan, tapi sebenarnya kalau secara regulasi lebih ke RIBK yang harusnya dijadikan acuan oleh RPJMD dan Rensa Dinkes. Iya. Ya, oke. Jadi gini, ada gitu ya. Pokoknya ini juga menjadi satu itu ya. Oke. Dan RPJMD diacu oleh dinas-dinas lainnya dan swasta juga ya. Nah, jadi artinya yang kita bahas itu di sini ya Bu ya.
Iya, Benar iya ya? Renstra di situ betul. Dengan dana BN dan indikator-indikator Kemenkes ya. Iya, Yang tapi sebagian indikator itu ada dari RIBK di sini ya, Bu ya. iya, iya hampir semua Wah, indikatornya benar. Kemenkes yang ada di RIBK itu masuk ke Renstranya Kemenkes. Ya, ya. Gitu ya. Tapi di luar indikator RIBK masih ada juga tadi yang di luar itu Iya, RIBK. betul ada Ya. yang terkait dukungan Ah, manajemen internal Kemenkes. RIBK plus lain-lain ya. Oke. Iya, Oke ya. Oke. Benar ya, Bu ya? iya betul. Ada lagi nggak kira-kira nih ringkasannya nih? Sudah. Hmm, udah ya, sudah. Sudah ya, Posisinya benar ya. seperti Oke. itu ya. Ya ya, monggo. Kalau ada komentar atau pertanyaan di ruangan ini silakan. Juga Bu Kartika atas dua pemaparan tadi yang sangat komprehensif ya Bapak Ibu, di mana tadi kita ketahui bahwa ternyata Renstra ini memiliki posisi strategis dalam mengarahkan pembangunan kesehatan nasional kita dalam 5 tahun ke depan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membuka beberapa pertanyaan. Barangkali dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk on mic langsung atau dituliskan di kolom chat Zoom. Nanti dari pertanyaan tersebut akan kami bacakan dan kita diskusikan bersama. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Silahkan, ada yang mau komentar di mahasiswa? Kurang ada. Baik, ini Bu Kartika dan Prof. Ada pertanyaan yang masuk ke saya. Ini pertanyaannya dalam konteks Undang-Undang Kesehatan 2023 dan PP 2024, bagaimana Kemenkes memastikan bahwa sinkronisasi antara kebijakan nasional dan RPJMD daerah yang baru itu terbentuk pasca pilkada begitu. Bu Kadil. Monggo kepada Bu Kartika terlebih dahulu mungkin ya Bu. Maksudnya ini minta tanggapan atau pertanyaan ya? Atau ditayangkan tadi bisa ditayangkan nggak? Apa? Tayangkan lah ya, tanggapan pertanyaan. Iya, saya kurang. Nah nih. Ini pertanyaannya tadi Bu yang masuk ke saya. Begitu. Oh, memastikan sinkronisasi antar kebijakan nasional dan RPJMD daerah ya. Ya, jadi memang salah satu caranya itu sebenarnya adalah itu ya, yang RIBK itu ya. Jadi rencana induk bidang kesehatan itu RIBK itu memang akan menjadi tadi salah satu panduan ya. Kita juga jadi kan selama ini kan kalau sebelumnya memang ada RIBK, jadi Pak CMN, Renstra itu kan ya udah jadi dokumen udah gitu ya. Buat daerah pun kalaupun membantu Kemenkes dalam mencapai data ya udah tapi mereka tuh kayak kurang gitu ya komitmennya untuk untuk komitmen untuk mencapai program-program pembangunan kesehatan sehingga dengan adanya RIBK kami memang meminta daerah itu untuk menselaraskan indikator-indikator pembangunan kesehatan ke dalam RPJMD dan juga Renstra dan juga nanti di RIBK itu akan ada ini apa namanya program-program kesehatannya seperti itu sih untuk diacu oleh daerah. Tapi memang sih di RIPK itu di rancangan yang sudah ada ya program-programnya itu program-program besar agar tidak memang mengikat ya karena kan levelnya Perpres ya Bapak Ibu itu. Dan konsep seperti itu pun juga sudah ada di RPJMN ya. Akhirnya kemarin karena yang tadi saya sebutin ya dalam menyusun RIBK, Renstra kita tuh back to back pembahasannya dengan RPJMN sehingga ada satu indikator RPJMN juga yang tadi masuk ke ISS-nya Kemenkes gitu ya. Ingin melihat keselarasan perencanaan pusat dan daerah yaitu juga mencantumkan beberapa indikator untuk diturunkan ke daerah dan itu sebenarnya indikator-indikator juga menjadi indikator yang diamanahkan oleh RIBK untuk diselaraskan oleh daerah. Jadi cara memastikannya ya kita ada menyusun RIBK tersebut ya Bu Ya. untuk memastikan Nah, ini pusat dan daerah. gitu ya. Memang ini yang jadi isu kunci tadi apa menyalakan tadi ya. Kalau kita lihat RIBK kan Perpres belum diterbit ya. Tapi RPJMD ini kan harus terbit Agustus yang lalu ya, udah jadi ya. Iya. Nah, memang makanya Kemenkes bikin surat edaran dari Pak Sekjen ya, Ketika ya Iya tanggal betul Agustus bulan ya. Juli. Nah, Juli. Ya. Iya. Nah, Juli itu supaya indikatornya masuk ke sini ya. Iya. Dan juga Renstra, benar nggak? Iya Ya. betul. Tapi mungkin tadi ini kan masa sinkronisasi dari kebijakan pusat yang ke daerah. Nah, tapi saya nggak tahu dari 500 kabupaten kota itu apakah ada yang kelewatan nggak nih? Jadi RPJMD jadi dulu tapi belum. Saya nggak tahu. Iya. Ada datanya nggak, Bu? Iya, datanya sedang dipetakan, Prof, dari hasil yang pendampingan dan juga nanti
2 minggu ke depan kita akan memetakan lagi yang wilayah non pendampingan yang dilakukan oleh Roren ya, Prof. Nah, tapi sebenarnya di bulan November tahun 2024 kami itu sudah mensosialisasikan juga terkait dengan RIBK ke seluruh provinsi dan kabupaten kota, mengundang juga Bapeda. Nah, kemudian kami juga sebenarnya udah berkoordinasi ya dengan Kemendagri ya. Kami juga dengan SUPD 3 gitu. Sebenarnya kami juga kaget gitu waktu keluar Mendagri 2 2025 itu eh, indikator RIBK-nya itu belum belum masuk ya. Oke. Tapi kami sudah berkoordinasi juga akhirnya level pimpinan ya sampai eselon satunya bahwa memang untuk Mendagri 2025 itu panduan minimal untuk menyusun PJMD dan Rensadinkes, tapi boleh ditambahkan yang untuk kesehatan ya, untuk boleh ditambahkan dengan indikator-indikator yang ada di RIBK yang kita suratin ke daerah itu resminya bulan Juli gitu. Tapi sebenarnya terkait indikator yang akan diturunkan dari RIBK ke RPJMD dan Rensa itu sudah kita mulai komunikasikan ke daerah itu di November 2024. Seperti itu, Prof. Ya. Nah, di sini ada banyak pertanyaan juga ya, Bu Kartika ya. Jadi kalau RIBK yang indikator masuk ke PJMD itu kan berarti ada kemungkinan dengan anggarannya juga ya, Bu ya. Iya, kalau Ya, nanti di rancangan induk RIBK ada kebutuhan anggaran kabupaten kota gitu. ya. Ya, Nah, artinya indikator-indikator misalnya kusta ya di provinsi ya, Bu, eliminasi kusta. iya, Kan provinsi yang mempunyai program kusta tadi ya, itu juga iya. akan dapat anggaran dari pusat, Bu ya, untuk eliminasi kusta ya. eh Sebenarnya kalau nanti di RIBK itu kan lebih ke kebutuhan indikasi ya. Kami sih Ya. sebenarnya berharap eh, daerah juga dengan memasukkan indikator RIBK ke dokumen perencanaannya itu juga artinya ada komitmen juga gitu ya, tidak hanya Ya, bergantung pada pusat gitu, Prof. ya, ya. Artinya ada dua-duanya tuh, ada APBD sama APBN bisa ketemu juga tuh. Ya, Iya, iya, ya, harusnya seperti itu. ya, ya, ya. Karena di undang-undangnya kan alokasi anggaran juga mengacu ke RIBK ya di daerah ya. Iya, iya, Tapi pusat juga ya, sehingga 20 berapa 5 atau 30 tadi ya. Itu kan indikator yang memang ada kemungkinan dapat dari APBN dan APBD ya. iya, APBD dan Nah, APBN. ya, ya. Oke, iya, makasih. Baik, tadi Bu Kartika juga menjelaskan bagaimana sinkronisasi antara yang kebijakan nasional dan RPJMN tadi. Ya. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini ada yang raise hand. Ada Bu Zufruna Delima, monggo kami persilahkan untuk on-mic. Ya, izin bertanya kepada Ibu Kartika. Kami dari Magister Kesehatan Masyarakat Universitas 11 Maret. Kebetulan kami juga bekerja di Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo. Pertanyaan kami Bu Kartika, ini kan kalau di Kabupaten Sukoharjo dan beberapa kabupaten kota lain, ini kan kita sudah selesai nih nyusun Renstra. Iya. RPJMD juga sudah mulai berproses, Renstranya juga sudah selesai. Sedangkan tadi memang betul RIBK ini sudah dikomunikasikan ke kami itu kan sejak tahun lalu ya, meskipun baru draft rancangan dengan berbagai perubahannya. Nah, eh, ini karena kami di Puskesmas, itu isu terakhir yang masuk ke kami adalah karena ada pemotongan dana transfer ke daerah segala macam untuk pemenuhan pencapaian SPM ya. Itu kan sekarang tidak hanya berhenti di dana APBD, itu sampai ditanya juga bagaimana peran dari pembiayaan dari BLUD untuk mencapai eh, target-target tersebut gitu. Nah, apakah di Kementerian Kesehatan juga eh, sudah memetakan potensi masalah dari itu gitu karena kalau dana BLUD itu kan selama ini kita prioritaskan untuk pelayanan operasional artinya sebagian besar itu kan untuk pelayanan kesehatan. Jadi kalau untuk yang kegiatan program itu kan kita dari BLUD belum begitu masuk ke situ gitu. Nah, ketika ini nanti dana transfer ke daerah segala macam itu terkena efisiensi dan harus ada pembagian proporsi yang lebih sempit dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan banyak indikator-indikator baru yang dari Kemenkes yang ujung-ujungnya itu kan yang capek dari puskesmas juga gitu. Nah, apakah dari Kementerian Kesehatan sudah memikirkan strategi depan supaya nggak berhenti hanya pembiayaan hanya sampai di kabupaten kota saja gitu. Jadi sampai ke BLU, apakah memang juga dari Kementerian Kesehatan sudah berpikir sampai ke sana begitu Bu Kartika? Terima kasih. Jadi Baik, Bu, monggo. ya saya boleh tanggapin langsung ya. Ya, Monggo, Bu. jadi Bu kalau kita berbicara pembiayaan
maksudnya pendanaan untuk yang teknis program ya seperti operasional gitu ya. Memang sepertinya nggak hanya daerah ya di Kemenkes pun gitu ya untuk 2026 itu minim sekali. Kalaupun ada anggarannya Bapak Ibu lihat sampai ratusan triliun itu betul-betul untuk masyarakat ya. Jadi untuk beasiswa, untuk kesehatan gratis, untuk BMHP, obat, vaksin sama sekali nggak ada untuk yang internal Kementerian Kesehatan sendiri gitu ya untuk melaksanakan TUS itu minim sekali jauh berkurang gitu ya. Nah kalau terkait untuk yang daerah itu setahu saya yang dikurangi memang nggak ada penambahan ya nggak ada penambahan ya untuk 2026 yang berkurang itu setahu saya hanya terkait infrastruktur ya pembangunan gitu ya itu juga sebenarnya kan sudah untuk rumah sakit nanti ada dari pusat terkait dengan PHTC seperti itu ya. Eh, Kalau bagaimana nih akhirnya Puskesmas bisa melaksanakan program-program kesehatannya sama seperti di Kemenkes ya. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang tentunya kita harus ingat itu merupakan TUSI. TUSI jadi memang sudah kita dibiayai oleh gaji, oleh Tukin ya seperti itu. Kemudian juga mungkin perlu dilihat lagi mekanisme pelaksanaan kegiatan ya. Mungkin kalau untuk yang operasional ke masyarakat itu mungkin masih ada lewat BOK ya. Tapi kalau misalnya kayak rapat-rapat di pusat pun itu sudah pakai Zoom gitu ya seperti saat ini. Jadi memang kita pertama harus lebih gencar lagi mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN dan APBD itu juga sebenarnya ditekankan oleh Kementerian Keuangan ya. Kementerian Kesehatan itu harusnya lebih berinovasi lagi dong mencari sumber pendanaan lain gitu untuk melaksanakan atau mengejar target-target indikatornya. Kemudian juga harus berinovasi lagi ya dengan mekanisme kegiatan yang lebih efektif dan efisien gitu ya. Kalau di Kementerian Kesehatan itu untuk sosialisasi saja sudah banyak yang by Zoom ya, selain lebih cepat, kemudian juga akan mengcover eh, masyarakat yang lebih banyak seperti itu sih Bu. Kalau untuk yang obat, vaksin itu tetap akan ada dari pusat, maksudnya pelayanan-pelayanan kesehatan dasar itu tetap akan ada dari pusat masuk juga. Untuk yang operasional itu setahu saya untuk POK juga tidak dikurangi gitu anggarannya untuk yang 2026 seperti itu. Jadi mungkin dari daerah juga harus pertama mencari inovasi untuk pembiayaan lainnya ya sumber pendanaan lainnya dan juga harus bisa melihat memperbaiki lagi gitu mekanisme pelaksanaan kegiatan itu Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Kartika terkait dengan tadi. Kemudian ini ada pertanyaan kembali Bu Kartika dan Prof. Laksono terkait bagaimana sinkronisasi antara BPJS Kemenkes dalam kebijakan dan Renstra tersebut, yang mana di lapangan banyak miskom yang terjadi antara BPJS sebagai salah satu indikator dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Ke Bu Kartika terlebih dahulu. Yang mana tuh? Oh, itu ada angkatan Terkait dengan sinkronisasi Bu. ya, ya kalau saya lihat tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kartika ya. Jadi RIBK itu logika saya loh. Ini saya sebagai orang perguruan tinggi itu BPJS mengacu ke sini juga. Dan sekarang baru ada perubahan mungkin direksi ya. BPJS yang akan dipilih mungkin kapan ya? Mungkin bulan Februari tahun depan ya. Ada yang baru ya. Direksi dan Dewan Pengawas baru. Nah, benar nggak Bu Kartika? Logikanya kan BPJS punya Renstra ya, yang mengacu ke RIBK ya Bu ya. Gila Bu. Iya, iya. Jadi Ya. apa namanya dalam susunan RIBK itu kita juga sudah melibatkan BPJS ya karena ada beberapa indikator BPJS juga yang dimasukkan ke Renstra ke RIBK sorry kalau di Renstra itu nggak masuk. Nah jadi koordinasi antara Kemenkes dengan BPJS dalam rangka penyusunan RIBK itu di arah kebijakan, strategi dan juga indikator kinerja seperti itu, Prof. Koordinasinya. Iya, Jadi iya. kalau masalah, mohon maaf, misalnya teknis di lapangan ada permasalahan apa itu mungkin lebih ke yang lebih tertuang di bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kan kalau RIBK karena levelnya pasti lebih serius ya. Mungkin yang teknis-teknis tidak ada di RIBK seperti itu. Ya, makanya ini yang jadi satu pertanyaan nanti apakah BPJS itu akan menyusun Renstra baru 2026 sampai 2030
Pernah diskusi Iya. nggak teman-teman? Seharusnya sih mereka nggak nyusun baru ya karena sama seperti Kemenkes. Jadi saat nyusun RIBK mereka sudah menggunakan indikator-indikator, ada kebijakan dan strategi yang mereka pakai di rensranya mereka seperti itu, Prof. Jadi sebenarnya RIBK itu lebih lama terbitnya karena prosesnya yang lebih panjang ya karena Perpres. Jadi ada rapat panitia antar kementerian, kemudian ada harmonisasi gitu. Kalau di penyusunan rensanya kementerian lembaga kan tidak sepanjang menyusun Perpres ya karena eh, peraturan itu levelnya level level internal ya kalau kayak Ya, Permenkes gitu, Prof. Jadi ya karena sebenarnya gini, udah sama ya. logikanya kan BPJS kan eh, Badan Penanggulangan Jaminan Bidang Kesehatan ya. Mm-mm. Kan RIBK kan bidang kesehatan yang Iya. besar. Nah, nah, memang ada pergantian direksi BPJS. Oh iya, Dan biasanya kalau ada pergantian direksi ya Rensra berubah baru. kebijakan. Mm-mm. Karena direksi yang baru kan pasti ditanya dalam pansel oleh pansel loh. Misi dan visinya loh. Oh Iya, iya. Ya, iya. jadi kalau berdasarkan Perpres 80 tahun 2025, pemutakhiran atau update dari Rensra, perubahan Rensra itu bisa dikarenakan memang salah satunya perubahan TUSI dan perubahan kebijakan yang signifikan. Itu jadi kalau nanti ada perubahan direksi misalnya di BPJS bisa jadi nanti mereka membuat Rensra baru, tapi memang harusnya ya secara konsep besar itu sudah sama dengan yang di RIPK. Oke. Baik, terima kasih. Semoga tadi jawaban tadi menjawab di Bapak Ibu yang terkait dengan BPJS dan juga Renstra Kemenkes ini. Baik, ke penanya selanjutnya, Adriana, monggo kami persilahkan untuk open mic langsung, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan Mbak Windy. Yang kami hormati Prof. Laksono, Bu Kartika. Mohon izin ada dua pertanyaan yang kami mau ajukan. Yang pertama terkait dengan yang dimaksud tadi, salah satunya adalah terkait dengan ketersediaan dokter. Nah, ini kami berbicara dari sisi kami di daerah yang agak luar, sehingga berkaitan dengan ketersediaan dokter spesialis itu memang agak susah. Nah, kita tahu bahwa dalam undang-undang itu sekarang ada dua mekanisme ya, ada universitas based dan hospital based. Nah, bagaimana strategi dari Kementerian Kesehatan terkait dengan pemerataan dokter spesialis yang ada terutama untuk kami yang di daerah-daerah luar. Kemudian yang kedua tentang ketahanan ketersediaan obat. Nah, kadang-kadang kami itu mengalami stock out daripada obat. Nah, bagaimana strategi dari Kementerian Kesehatan untuk menjamin ketersediaan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertama terkait dengan pemenuhan atau pemerataan SDM kesehatan ya Bu. Jadi Iya. jadi kalau untuk pemenuhan SDM kesehatan itu sebenarnya tanggung jawab dari tidak hanya tanggung jawab pusat tapi juga tanggung jawab daerah. Nah, dukungannya Kementerian Kesehatan untuk pemerataan SDM kesehatan itu ada beberapa ya. Pertama, sekarang nih dengan adanya Per 80 itu untuk daerah-daerah yang DTPK itu nanti dokter spesialisnya itu akan mendapatkan insentif dari istilahnya tunjangan ya, kita sebenarnya tunjangan khusus gitu ya, tunjangan khusus untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Itu salah satu strateginya. Mungkin nanti untuk pelaksanaannya akan ada detail peraturannya lagi atau mungkin bisa nanti koordinasi dengan Ditjen SDM kayak kalau detail terkait dengan proses-prosesnya saya jujur aja nggak terlalu paham ya, tapi kalau konsep besarnya gitu ya untuk pemerataan SDM kesehatan itu salah satunya ya yang sudah kita lakukan, yaitu akan memberikan khusus untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di DTPK itu memang untuk meningkatkan minat dan juga meningkatkan retensi dari dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian juga untuk memenuhi atau pemerataan SDM kesehatan itu salah satu caranya juga kita mendayagunakan nakes lulusan luar negeri gitu ya, baik yang WNI maupun yang WNA. Tuh. Kemudian nanti juga kami sebenarnya mengadvokasi juga ya pada daerah itu untuk mempercepat rekrutmen PNS dan P3K untuk puskesmas, rumah sakit, dan labkesmas. Itu beberapa strategi utama untuk pemerataan SDM kesehatan khususnya untuk di daerah dan juga DTPK. Nah, yang kedua itu
itu saya lupa Bu yang kedua tadi terkait apa ya Bu? Bu, mungkin saya menambahkan terkait yang dokter spesialis ini, Bu. Maksud saya, kan sekarang mungkin ada dokter-dokter yang sementara berkuliah. Apakah ada pemetaan dari Kementerian Kesehatan bahwa ada sekian dokter dari daerah DTPK yang kemudian akan kembali ditugaskan ke DTPK atau bagaimana? Karena kita tahu juga bahwa memang tadi Ibu rekrutmen PNS dan kami sudah buka, tapi ternyata tidak ada yang mau melamar, Bu. Jadi kita memberikan tunjangan khusus kepada siapa kalau tidak Iya, ada yang mau lamar itu, Bu? iya. Jadi setahu saya itu di Kemenkes ada satu sistem SDMK gitu ya, saya lupa namanya, SDMK kalau nggak salah. Itu emang ada pemetaan daerah apa, mana, terus kemudian tenaga kesehatan mendapatkan beasiswa. Dan itu nanti harusnya juga orang-orang yang mendapatkan beasiswa itu harus semacam apa ya namanya, kalau kita sudah lulus terus kita harus kontribusi di situ sekian tahun. Nah, itu setahu saya ada ya seperti itu ya program seperti itu ya. Termasuk juga untuk yang pemenuhan eh, SDM itu, pemenuhan pemerataan itu termasuk juga yang internship, fellowship itu juga ada dari Kementerian Kesehatan. Dan untuk beasiswa itu juga kami sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan LPDP gitu. Memang Bu, untuk meningkatkan minatnya itu nggak mudah ya. Salah satu caranya yaitu ya kayak ikatan dinas macam itu. Jadi siapa yang ada beasiswa untuk daerah, kita sudah petain juga ya. Ada pemetaannya, daerahnya apa, tenaga kesehatannya apa, itu beasiswa atau bukan. Nah, itu nanti yang harus beasiswa itu kembali ke daerahnya mereka gitu. Seperti itu, Bu. Kalau secara pendataan sih sudah ada ya, Bu. Kemudian terkait dengan ketahanan ketersediaan obat itu, Bu. Karena kami jujur sering di akhir tahun itu baru cut off dari pabrik. Iya, untuk yang ini juga memang menjadi salah satu masalah ya yang sering juga dibahas gitu ya. Memang dari ini tantangan juga untuk Kementerian Kesehatan memperbaiki sistem pendataan stok obat ya. Makanya itu yang juga diminta oleh Bappenas untuk kita jadikan indikator tuh terkait dengan stok obat gitu. Jangan sampai itu, tapi itu menjadi indikator kinerjanya Kemenkes. Salah satu strategi dari Kemenkes pertama pasti kami akan memperbaiki dulu ya Bu sistem pendataannya. Bagaimanapun data itu penting sekali ya untuk ya tadi melakukan pelaksanaan kegiatan untuk menyusun kebijakan. Nah, itu pertama perbaikan data ya sistemnya karena kan pasti persediaan obat itu setahu saya ada sistemnya yang diinput ya. Jadi kita tahu nih daerah ini kekurangan, daerah ini tidak kekurangan. Nah, kemudian juga memang kedua harus mempercepat yang pengadaan obat dan vaksinnya tersebut ya. Kalau dari anggaran insya Allah selalu tersedia gitu. Cuma mungkin sistem pengadaannya yang harus diperbaiki gitu ya Bu ya, agar lebih cepat dan juga melihat eh, data gitu ya Bu, agar tidak terlambat. Itu Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mbak. Oh, ya, capek. Sakit. Ya, ada satu pertanyaan lagi nih di Ya, chat ya jadi capek. terkait dengan pendanaan yang Ya, ada di akses dia Rensa, sakit. perhitungannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau di Rensa, pertama tadi sudah saya sebutkan pendanaannya itu adalah belanja pusat pertama. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat di bawah IKK itu ada RO output. Nah, itu sebenarnya ada di perencanaan penganggaran ya yang ada di Kemenkes itu. Itu pertama belanja pusat. Kedua, kita menyusun pendanaannya itu memetakan dulu program-program prioritasnya. Jadi yang pasti kebutuhannya itu sudah melihat kebutuhan prioritas dan kebutuhan kesehatan nasional ya. Ketiga, pastinya harus efektif, efisien. Jadi memang sebenarnya Renstra yang sekarang itu detail banget ya, kayak nyusun range-nya Kemenkes 5 tahun. Nah, kami juga melihat keefektifan dan keefisienan yang dibutuhkan. Misalnya untuk yang apa layanan PBI JKN itu kita menyesuaikan hitungannya dengan target sasarannya. Kemudian misalnya untuk pertemuan-pertemuan itu juga sudah banyak sebenarnya mekanisme daring ya. Kalaupun Bapak Ibu nanti lihat ada anggarannya itu untuk membayar misalnya narasumbernya. Kemudian juga efektif efisiennya ya contohnya sih kebanyakan kita sudah pakai mekanisme daring, kemudian melihat
program prioritas nasional, kemudian harus tepat sasaran juga gitu dalam menyusun perencanaannya. Seperti itu, dan kita juga melihat apa sih tumpang tindih ya, agar tidak overlapping. Jadi kita melihat usulan dari unit itu agar tidak saling overlapping seperti itu. Jadi efisien. Pertama, yang pendanaan itu terkait belanja pusat saja. Kedua, kita melihat program prioritas nasional, ya harus mendukung program prioritas nasional. Yang ketiga, harus efektif efisien gitu perhitungannya. Dan untuk Rensa Kemenkes ini kita juga membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas ya. Jadi Rensanya Kemenkes itu tidak akan terbit kalau tidak ada approval dari Bappenas, Bapak Ibu. Ibu Kartika ya atas waktunya dengan tadi sabar menjelaskan detail agak batu-batu ya. Kami terima kasih sekali karena Iya, ini bagi Prof. mahasiswa-mahasiswa dan juga teman-teman yang ada di lapangan itu pengen juga ya, karena ini paham ya, kalau tidak di dalam Kemenkes juga bingung juga, ada macam-macam dokumen, Astra-Cita, NPCMN, kemudian ada RIPK, ada RPJMD, ada Renstra, ya Iya, macam-macam betul belum nanti. Nah ada ini kita RKP lagi kalau di pusat, Prof. ya RKP Rencana kerja ya pemerintah. ya RKP ya oke. Nah Iya. berarti artinya memang kita akan coba kumpulkan dalam satu analisis yang nantinya saya yakin bukan penelitian yang pertama yang terakhir ya, tapi nanti kita akan ada beberapa hal lagi ya yang terkait dengan pelaksanaan Renstra ini ya. Tapi yang jelas Renstra ini dari 2026, 27, 28, 29 ya Bu ya. Ya. Iya, Ya 5 tahun. 4 tahun ke depan lah kira-kira. 5 tahun, Prof. 5 tahun. Ya, oh ya, 2025 sampai 2029. ya, ya, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Iya. Oke, tapi 2026 yang akan datang toh, yang akan Iya, datang. iya. Dan RIBK akan mulai 2026 ya Bu ya, yang 2025 belum ya, belum begitu kelihatan ya. Ya, Iya, secara ya. iya. Sebenarnya sih kalau RIBK juga 2025, 2029 seperti RPJMN, Prof. Cuma mungkin karena sampai sekarang masih proses, nanti betul-betul akan di Monef pelaksanaannya itu di 2026. Ya. Oke, saya kira ini penutup yang bagus sekali. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu Terima semua. kasih. Mohon maaf ya segala kekurangannya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.